buta. Kalau menurut dokter itu karena serangan ini apa, cacar yang tidak menyerang ke badan ya kenanya langsung ke mata. Seperti itu menurut analisis dokter pada saat itu. Saya kira kena serangan jantung jadi mengalami kebutaan. Aduh. Bukan. Kok bisa-bisanya cacar itu kan harusnya di kulit, di badan. Kenapa dia tega-tega nian di matanya Bu Josephine seorang diri gitu loh? Jumpa lagi bersama Ritson Manyonyo. Kita bersyukur bahwa keberadaan kita di musim pandemik ini selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga doa saya para sahabat disabilitas yang menyaksikan video ini sehat selalu, umur panjang, hidup dalam kebahagiaan, cerah dan ceria. Iya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, like, share, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga para sahabat disabilitas yang terlebih dahulu nanti akan mendapatkan video-video yang menarik tentang eksistensi disabilitas di Indonesia, bahkan mungkin nanti dari luar negeri. Baik, sahabat disabilitas, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana seorang disabilitas netra bisa berkarya, berkontribusi untuk bangsa, terutama di dunia pendidikan. Bagaimana mereka juga turut serta berpartisipasi aktif agar pendidikan yang menjadi salah satu hak dasar dari 10 hak dasar anak itu juga dinikmati oleh para penyandang disabilitas. Dan nun jauh di sana, ya, di utara Pulau Borneo, ya, di Kalimantan Utara, ada sahabat disabilitas netra di sana. Beliau mengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Hai Kalimantan Utara, jumpa bersama Ritson Manyonyo saat ini. Dan tanpa berlama-lama kita menyapa, siapakah dia? Josephine. Wow. Halo Bu Josephine, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabarnya luar biasa. Luar biasa, cerah. Iya, puji Tuhan, kabar luar biasa. Ceria. Pakai baju apakah hari ini karena saya tidak bisa melihat layar? Baju merah. Warna merah ya. Keren. Dan dengar-dengar didampingi oleh rekan-rekan, relawan, teman, sahabat. Di samping-samping ada siapa saja di situ? Hanya ada satu orang, Ibu Tino Suharni. Oh, Ibu Tino Suharni. Hai Ibu Tino Suharni, terima kasih telah membantu saudaraku Josephine. Wah, keren. Hebat. Kolaborasi yang paten. Ibu Josephine, saya mempersilakan untuk bisa memperkenalkan diri, dari mana asal, kemudian kenapa bisa terdampar di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Silakan Mbak Josephine. Oke, terima kasih Pak Rikson. Nama saya Yosefina. Kalau asal saya dari Tanah Toraja sebenarnya. Tapi saya bingung untuk menjawab pertanyaan kenapa bisa terdampar di Kalimantan Utara. Iya. Mungkin saya hanya akan katakan ya itulah panggilan Tuhan buat saya. Oke. Kemudian dalam keadaan mengalami hambatan penglihatan, bagaimana caranya kok bisa sampai di Kalimantan Utara itu loh? Siapa yang antar, dituntun kah, naik pesawat kah, naik kapal laut kah, berenang kah dari Toraja? Ceritanya panjang ya kalau saya mau ceritakan. Tadinya saya sekolah di Makassar. Kemudian setelah selesai kuliah, waktu itu saya sempat
eh, ada acara di Semarang saya ikuti, kemudian saya ke Bandung ikut teman-teman saya. Jadi teman-teman saya balik ke Makassar, maaf kebiasaan yang Kalimantan ya. Ke Makassar, saya ke Bandung. Di Bandung 2 bulan, kemudian saya ke Malang. Di Malang 1,5 tahun. Kemudian bertemu dengan seorang mahasiswi dari STT Satya Bakti di Malang, mengajak saya untuk ke Kalimantan Tengah. Diajak ke Kalimantan Tengah, keinginan saya ke Kalimantan Timur. Waktu itu belum ada Kalimantan Utara ya. Iya. Itu masih Kalimantan Timur. Sehingga dia tanyakan untuk apa ya. Saya ingin saja karena pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan dari Kalimantan Timur, tepatnya di Tarakan, dan saya merasa tertarik dengan banyak kesaksian yang diceritakan. Oke. Ya, puji Tuhan akhirnya saya menghubungi Bapak Pendeta Frans Kansil ke Tarakan melalui surat dan telepon. Akhirnya ketika beliau ke Malang, saya bergabung dengan timnya dan naik kapal laut sampai ke Tarakan, tepatnya pada bulan Juni tahun 2002 kalau tidak salah. 2002. Ya seperti itu. Iya, itu kan. Jadi naik kapal laut. Iya, itu kan dalam kondisi mengalami gangguan penglihatan dari Toraja ke Semarang, Bandung, mana lagi tadi Malang, Kalteng, Kaltara. Bisa sendiri. Ya tidak sendirilah. Tadi kan saya sudah bilang waktu ke Semarang sama teman-teman saya dari Makassar. Iya. Terus waktu ke Bandung itu kan saya ganti kontingen saja. Oh. Teman-teman kontingen saya balik ke Makassar. Saya ikut kontingen Bandung. Iya ya. Gitu. Kenapa saya jadi amnesia pagi ini ya? Jelas ya, waktu ke Malang ya sama teman. Ya. Ibu Josephine mengalami hambatan penglihatan, gangguan penglihatan itu, keterbatasan penglihatan sejak kecil atau setelah dewasa, atau bagaimana, bisa diceritakan sebab dan musababnya? Kata ibu saya sih, saya lahir itu normal, tapi setelah usia 2 tahun tiba-tiba, dan karena waktu itu belum ada puskesmas, hanya ada balai pengobatan. Waktu dibawa ke balai pengobatan itu, kata mantrinya dibawa aja ke Rantepao. Di Rantepao ketika dokternya melihat, wah ini nggak bisa, dibawa aja ke Makassar. Jadi dibawa ke Makassar, dan waktu itu dalam umur 2 tahun langsung dioperasi, tapi ternyata tidak berhasil. Seperti itu ceritanya. Kalau menurut dokter itu karena serangan cacar yang tidak menyerang ke badan, ya kenanya langsung ke mata. Seperti itu menurut analisis dokter pada saat itu. Saya kira kena serangan jantung jadi mengalami kebutaan. Aduh. Bukan. Kok bisa-bisanya cacar itu kan harusnya di kulit, di badan. Kenapa dia tega-tega nian di matanya Bu Josephine seorang diri gitu? Saya tidak mengetahuinya mengapa. Kemudian besar, bertumbuh, berkembang di Tanah Toraja, tepatnya di kampung apa? Pangala, Kecamatan Rindingalo. Rindingalo. Pangala, bukan Pangla. Pangala ya. Kalau istri saya Gandang Batu Mengkendeng. Wih, keren ya. Oh, daerah selatan. Saya utara. Tanah Toraja keren banget itu ya. Cuman saya takut pergi ke Londa itu, banyak mayat-mayat yang masih utuh. Aduh, mengerikan. Tapi asik. Gak apa-apa, dipegang-pegang aja. Baik sahabat disabilitas, kita tidak bicara horor pada saat ini, tapi karena kebenaran Ibu Josephine asli dari Toraja, dan yang paling saya suka itu di Pasar Bolo itu kopi Toraja. Wow, itu enak sekali. Baik,
Ibu Josephine, aktivitas selama musim pandemik di Kalimantan Utara atau di lingkungan dan sekitarnya bisa dicerita apa yang terjadi? Ya, kalau aktivitas masih ada pelayanan di gereja dan masih sering ke sekolah 3 kali seminggu. Ya. Jadi piket begitu gantian dan kegiatan belajar mengajar itu masih berjalan sebagaimana mestinya ya. Iya, melalui daring. Karena kebetulan murid saya satu biasanya video call saja. Atau kalau tidak biasanya saya kunjungi ke rumahnya. Oh, oke. Baik. Kemudian tumbuh kembang SD, SMP, SMA di Makassar kah atau di Toraja? Kalau saya masuk di sekolah luar biasa di Makassar, karena di Toraja belum ada, makanya perjuangannya agak lama untuk bisa sekolah karena orang tua tidak mengizinkan jauh-jauh. Itu tahun berapa ya? Puskesmas belum ada, sekolah luar biasa belum ada, kayak tahun 1920-an kayaknya ya. Baik, kemudian setelah lulus, kemudian kuliah di Makassar. Jurusan apa, Bu Josephine? Di Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey Makassar, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Oh, I see. Itu sebabnya mengapa Ibu Josephine ke Kalimantan Utara mengajar dan menjadi guru, karena memang basicnya adalah pendidikan dan spesialisasi guru agama Kristen. Gitu ya. Baik, melihat kenyataan dan keberadaan Ibu Josephine dalam keluarga, apakah sendirikah atau ada yang lain juga yang mengalami disabilitas? Puji Tuhan, hanya sendiri. Hanya sendiri ya? Dan tak mau ajak-ajak orang lain? Ya. Biasanya cerewet ini Bu Josephine. Kita kayak di pengadilan. Jadi jawabannya singkat, padat dan jelas. Biasanya cerewet kali ini. Tapi kenapa saat ini jadi kayak begini nih? Baik. Apa yang gugup Pak Rickson, gugup. Ya jangan gugup, orang kagak kelihatan juga. Baik, SLB negeri di Tanjung Selor itu umum, maksudnya campuran, apa hanya tunanetra saja atau digabung? Umum, jadi semua campuran. Malah yang tunanetra cuma 1 orang, murid saya aja 1. Oh, oke. Selebihnya? Jadi di sini lengkap, ada tunagrahitanya, ada autisnya, ada tunarungu wicaranya, lengkap deh. Oh. Bagaimana bisa digabung tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunanetra, kemudian yang tunanetra bagaimana ngobrol dengan tunarungu, tunawicara, Bu Josephine? Kebetulan murid saya itu masih kecil, jadi ya kalau belajar biasanya selesai belajar langsung pulang, masih diantar jemput sama keluarganya. Belum mau menyatu karena masih kecil. Oh, oke. Baik. Kemudian di musim pandemik ini siswa-siswi apakah aktif dalam kegiatan belajar atau juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang masih ada kaitannya dengan untuk prestasi mereka? Semuanya daring, kecuali kalau misalnya ada kegiatan lomba itu biasanya mereka ke sekolah untuk latihan. Oke. Sebagian hanya yang ikut lomba sekolah. Ikut lomba, oke. Dan selain mengajar sebagai guru, Ibu Josephine juga aktif di organisasi apa dan di lembaga yang lain apa? Saya pelayanan di gereja Pak Rickson, Gereja Sedang Jemaat Allah. Oh, di Tanjung Selor. Iya. Okay. Sebenarnya dipercayakan juga sih untuk mengelola pertuni di sini, tapi karena tunanetranya belum banyak, jadi
saya belum bisa buat apa untuk pertuni di sini karena ada 5 kabupaten ya, paling ya seperti di Tanjung Selor ada saya, di Tarakan ada 2 orang, di Nunukan ada 1, di Malino ada 4 ya. Masih susah untuk dikembangkan pertuninya seperti itu, Pak Rikson. Ya, mudah-mudahan dengan tayangan ini, terutama yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, mereka bisa join dan akhirnya mungkin banyak juga cuma karena belum terendus atau terdata sehingga banyak mengalami kesulitan. Dan Pertuni itu Persatuan Tunanetra Indonesia. Tunanetra Indonesia itu organisasi resmi yang memang mengakomodir para tunanetra di Indonesia ya. Ya. Baik, Ibu Josephine, apa yang dipersiapkan oleh SLB Negeri Tanjung Selor dalam rangka akan memperingati Hari Disabilitas Internasional 2020? Sejauh ini belum ada yang saya dengar karena masalah pandemik ini. Karena khawatirnya ketika kita kumpulkan anak-anak, orang tua mungkin tidak akan mengizinkan ya. Kalau tahun lalu kami sempat adakan acara di tepian sana. Jadi itu rame-rame anak-anak kita bawa semua, ada pertunjukan, banyak pantomim, ada yang nyanyi, ya banyak kakak. Tapi tahun ini saya dengar-dengar belum ada. Bahkan PPDI sendiri pun juga belum berani untuk mengadakan acara. PPDI itu Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, daerah Provinsi Kalimantan Utara, begitu ya, Bu Josephine ya? Ya. Baik. Apa kesulitan terbesar seorang tunanetra yang akan merintis karirnya menjadi tenaga pendidik, menghadapi siswa, menghadapi materi, menghadapi kehidupan pribadi, apalagi di tanah rantau, sehingga sahabat disabilitas yang di luar dapat sedikit informasi dari Ibu Josephine. Apa ya, saya pun bingung untuk menjelaskan ini. Ya tentunya di bidang mempersiapkan materi-materi seperti membuat RPP atau apa seperti itu. Tapi ya puji Tuhan di sini ada banyak teman-teman saya yang bersedia untuk membantu. Salah satu yang ada di samping saya ini, jadi selama ini saya dibantu oleh kawan-kawan saya yang baik hati dan sangat mengasihi saya. Ya, di musim pandemik ini kan kurikulum 2013, kemudian ada sedikit pembaruan penyesuaian. Apakah Ibu Josephine tidak mengalami hambatan dalam proses penyesuaian kurikulum itu untuk proses kegiatan belajar mengajar? Ya, kalau masalah itu sedikit banyak tetap ada. Iya, seperti saya katakan tadi, saya dibantu oleh teman saya, apalagi murid saya yang masih tingkat SD ya, masih kelas, ya mulai kelas 2 tadinya itu sampai ke kelas 3, jadi itu pun juga saya masih berusaha untuk mengkondisikan seperti itu, bagaimana mengajarnya yang bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh murid saya. Bagaimana caranya seorang tunanetra mengajarkan tunanetra? Itu di pikiran begitu banyak orang, guru yang non difabel saja betapa sulitnya mengajar siswa-siswi. Apalagi Ibu Josephine, seorang tunanetra mau mengajar tunanetra pula. Bagaimana caranya sehingga semua bisa tersampaikan dengan baik? Kalau tunanetra mengajar tunanetra itu justru lebih mudah, Pak Rikson, karena saya sendiri yang tahu huruf Braille, jadi otomatis harus saya sendiri yang mengajarkan kepada dia. Teman-teman saya yang lain kan walaupun sedikit banyak mengerti huruf Braille, tapi mereka tidak terlalu bisa. Yang lebih menyulitkan bagi saya secara pribadi
ketika saya belum mengajar tunanetra di sekolah ini, karena waktu pertama saya masuk itu justru saya mengajar secara umum semua bidang disabilitas. Saya ajar pelajaran agama Kristen. Ya, untuk yang disabilitas grahita mungkin tidak terlalu mengalami masalah, tapi masalahnya ketika saya menghadapi murid yang tunarungu wicara. Itu dia. Tapi ya, persoalannya ketika masih awal, masih belajar, itu masih ada gurunya sendiri. Nah, setelah mereka bisa baca, jadi akhirnya nanti saya berikan tugas saja untuk membaca buku di bab berapa, halaman berapa, dan itu saya tulisnya di handphone. Kemudian saya berikan kepada mereka, sehingga kadangkala di situ hanya perintahnya baca bab sekian, ada soal di bagian halaman sekian, dikerjakan. Jadi agak kesulitan untuk komunikasi bagaimana, sehingga ada satu murid saya kalau sudah kebingungan dia bilang aja, Ibu Pin jelek. itu keren buat bagaimana Ibu Josephine seorang tunanetra mau menjelaskan materi kepada tunarungu yang tidak bisa mendengar dan dia tidak bisa bicara, dia cuma pakai bahasa isyarat. Itu pengalaman bagaimana itu Bu, bisa diceritakan dulu Bu? Tapi tidak masalah karena mereka sudah bisa membaca. Jadi ketika saya berikan perintah untuk membaca materi di halaman sekian hingga halaman sekian, mengerjakan soal di halaman sekian, ya mereka bisa saja. Hanya kalau soalnya sulit itu saja tadi, sehingga satu murid saya itu biasa bilang, Ibu Pin jelek. Aduh, ini sulit dibayangkan ya. Jadi sahabat disabilitas bahwa tidak mudah seorang guru tunanetra yang ingin berkontribusi terhadap dunia pendidikan di bangsa ini. Kemudian mereka hadir dalam satu kelas, dan di kelas itu beragam anaknya. Ada yang autisme, ada yang grahita, ada yang tunarungu. Jangan-jangan guru yang tunanetra sementara mengajar, siswa-siswinya kabur semua dan gurunya tidak tahu kalau kelasnya sudah kosong. Itu bahaya, saudara. Puji Tuhan, Pak Rikson, murid saya sih tidak pernah kabur. Cuma pernah masuk ke dalam lemari. Karena di situ ada lemari besar. Ya. Dan ketika dia sudah capek, dia masuk ke dalam lemari. Dan Ibu tidak tahu dia ada di dalam. Saya cari Frankie di mana? Saya di lemari, Bu. Itu keren. Baik. Jadi masih ada satu pengalaman saya, Pak Rikson. Ya. Ketika mengajar yang tunagrahita itu kan harus supaya mereka betah di dalam kelas, saya harus buat sesuatu yang membuat mereka tertarik untuk setia di dalam kelas. Seperti jadi apa? Saya beli huruf timbul yang kayak mainan anak-anak itu, kemudian saya perkenalkan kepada mereka huruf A itu seperti ini, B seperti ini. Nah, itulah yang membuat mereka senang. Kemudian saya coba mengajarin untuk menyusunnya menjadi B, A, bacanya ba. Tapi saya bersyukur karena ternyata ada juga yang berhasil. Sehingga dia katakan, Bu, kalau bukan Ibu memaksa saya untuk bisa membaca, saya nggak bisa karena Ibu punya alasan yang tepat. Iya. Kalau kamu nggak bisa baca, ya Ibu nggak bisa ngajar kamu. Sehingga kami harus bisa. Luar biasa. Nah, di balik segala macam tantangan dan tekanan, maka terkadang memang peluang dan kreativitas itu muncul, sehingga dibutuhkan inovasi yang tinggi dari teman-teman guru, terutama guru disabilitas netra, agar dapat menguasai situasi keadaan dan juga bisa mengendalikan siswa-siswi yang beragam. Ya, baik. Ibu Josephine, selama menjadi tunanetra, bagaimana Ibu merasakan perlakuan lingkungan
kemudian pemerintah terhadap eksistensi disabilitas pada umumnya dan secara khusus kepada Ibu? Ya, satu hal yang saya syukuri bahwa saya mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga selesai di STT Jeffrey dan juga bisa mendapat kesempatan untuk bisa mengajar di SLB Negeri Tanjung Selor, walaupun hingga saat ini memang saya masih honor. Iya. Kalau ditanyakan tadi perlakuan lingkungan, ya mungkin ini yang saya katakan saya senang untuk berada di Kalimantan Utara, walaupun di sini saya sendiri tunanetra seperti saya katakan tadi. Ya. Karena penerimaan orang-orang di sekitar saya cukup baik, seperti teman-teman di sekolah yang bersedia membantu saya apa yang saya butuhkan, demikian juga teman-teman yang ada di gereja. Ya. Jadi hal itu yang menarik dan yang terpenting bahwa saya merasa bahwa memang Tuhan tempatkan saya untuk berada di Kalimantan Utara sini. Karena biasanya saya pergi kemanapun, biasanya saya harus cari di mana ada lingkungan para tunanetra berkumpul, di mana markas tunanetra akan saya cari dan saya akan bergabung ke sana. Tapi di sini nggak ada, hanya saya sendiri. Dan dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang beragam, dan akhirnya terciptalah suasana inklusivitas dan masyarakat dapat menerima karena Ibu Josephine sendiri dapat menyesuaikan diri dan keadaan. Sudah berapa lama mengabdi sebagai guru, Ibu Josephine? Di Tanjung Selor 13 tahun. Dan sampai di 13 tahun pengabdian ini pun belum diangkat sebagai pegawai negeri? Belum, tapi bertahap dari apa namanya tadi, guru sekolah, kemudian sempat kontrak kabupaten dan sekarang provinsi. Dan di musim pandemi ini ada penyesuaian penggunaan anggaran di Kementerian Pendidikan. Apakah guru-guru di sana, kawan-kawan, juga mengalami hal yang sama? Terutama penggunaan anggaran BOS, BOP, dan lain-lain? Ya. Bisa diulangi, apakah Ibu Josephine dan teman-teman guru juga mendapatkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran, apakah BOS atau BOP dari Kementerian Pendidikan? Kalau kami karena kontrak provinsi, jadi dari provinsi yang menggaji kami seperti itu. Bukan dari BOS, BOP dan sebagainya. Oke. Sudah dengarkah apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tentang akan ada berita baik mengenai tambahan tunjangan honor bagi para guru honor? Ya, pernah mendengar, pernah membaca di grup WhatsApp. Ya, kita berdoa bagi seluruh guru-guru ya yang berkarya di bidang pendidikan, baik formal maupun non formal, luar sekolah, termasuk guru-guru SLB juga akan mendapatkan hak-haknya seperti ini. Apa yang diharapkan Ibu Josephine dari anak-anak yang sedang dididik ini untuk masa depan mereka? Ya, kalau menjadi harapan sih supaya mereka juga bisa mandiri dan bisa berkarya ya dalam kehidupan mereka. Iya, iya. Dan potensi-potensi apa yang... Kemudian mungkin saya jelas. Silakan. Karena saya tadi menjelaskan bahwa tadinya saya mengajar semua murid di sini yang beragama Kristen, kenapa kok tiba-tiba saya mengajar tunanetra saja? Mungkin itu akan jadi pertanyaan nantinya, kenapa bisa ya? Kebetulan tahun 2019 sudah ada guru PNS yang menangani agama Kristen, sehingga karena
memang ada murid tunanetra, maka saya di-offer langsung untuk menangani tunanetra ini secara khusus. Seperti itu Pak Rikson. Iya. Dan potensi-potensi apa yang dapat digali daripada generasi disabilitas khususnya yang di pendidikan dasar ini? Potensi-potensi ya, ya mereka saya perhatikan ada yang bisa nyanyi, itu kami kembangkan, ada yang bisa keterampilan, itu juga dikembangkan sendiri sesuai dengan kemampuan mereka. Adakah prestasi yang telah dicapai oleh anak-anak didik di sana? Ya, salah satu murid saya murid kami ya, yang namanya Hamsa yang autis itu pernah dapat juara 3 ya Bu. Harapan 3 puisi nasional. Tingkat nasional. Wow, luar biasa. Dan dalam pemandangan, dalam konteks perspektif Ibu Josephine, bagaimana memotivasi diri untuk terus berkarya, karena perjuangan itu tidak mudah. 13 tahun mengajar, sudah ada di posisi ini, dan posisi ini juga pasti banyak dirindukan oleh kawan-kawan disabilitas lainnya. Yang penting optimis saja Pak Rikson. Optimis dan jangan menyerah, saya kira hanya itu. Optimis dan jangan menyerah ya. Baik. Dan apa yang ingin dikerjakan ke depan, atau kerinduan apa yang ingin disampaikan ke depan, khususnya bagi Ibu Josephine dan dunia pendidikan di Kabupaten Bulungan dan Kalimantan Utara? Ya. Ya. Apa yang ingin disampaikan, disuarakan tentang kerinduan ke depan, impian-impian yang belum tercapai, baik untuk kehidupan Ibu Josephine sebagai seorang disabilitas netra, sebagai seorang guru, kemudian juga kepada generasi disabilitas yang ada di sekeliling di Kalimantan Utara. Ya, kalau harapan saya sih, kerinduan hati saya supaya semua orang tua juga yang memiliki anak-anak disabilitas mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah seperti itu. Karena ada sekolah yang bisa mengajar mereka, dan semoga pemerintah juga bisa menerima mereka ketika mereka sudah selesai untuk bisa bekerja sesuai dengan bidang yang mereka bisa, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya katakan. Ya, rata-rata budaya dan perlakuan masyarakat di sana itu terhadap keberadaan anak-anak mereka itu, apakah sudah ada kesadaran tinggi sejak dini untuk memasukkan mereka ke sekolah, atau masih tinggal dan sebaiknya hanya di rumah saja? Ya, kalau itu sih kayaknya masih relatif ya, masih relatif. Jadi sehingga dari sekolah seringkali mengadakan penjaringan untuk mendata apakah ada anak-anak disabilitas yang belum disekolahkan. Seperti itu. Iya. Dan peran-peran lembaga lain, lembaga keumatan, lembaga gereja atau lembaga keagamaan lain di sana untuk mendukung teman-teman disabilitas sudah cukup baguskah? Ya, bagus saja mungkin. Kalau menurut saya sih ya, khususnya saya bisa diterima untuk melayani di gereja itu. Baik, baik. Sudah berapa lama nggak pulang kampung nih, Ibu Josephine? Waktu 2018 ada sempat pulang kampung. Ya, di musim karena tidak bisa pulang, apa yang terjadi? Kalau ini belum, sebenarnya rencananya 2020 ini
rencana pulang, tapi karena ada pandemik ya ditunda dulu. Jadi kalau mobilitas ke sana kemari itu sendiri atau harus selalu didampingi oleh orang lain? Iya, kebetulan seperti saya katakan tadi, saya masih sendiri di sini, jadi masih selalu didampingi. Oh, Kalau urusan-urusan sekolah, ada teman-teman dari sekolah yang membantu. Kalau urusan-urusan di dalam pelayanan, ada teman-teman di gereja yang membantu. ya. Dan di Tanjung Selor apakah tinggal dengan keluarga di sana, keluarga lain atau sendiri, kos, kontrak atau? Saya tinggal di Pastori, Pak Rikson, karena saya pelayan di gereja, jadi saya juga tinggal. Oh, oke. Oke, baik. Ya. Kita bersyukur sahabat disabilitas hari ini bisa mendengarkan apa yang menjadi perjuangan daripada Ibu Josephine, seorang disabilitas netra yang menjadi tenaga pendidik non jauh di sana di Kalimantan Utara, dan harapan besar untuk penerimaan secara utuh bagi generasi disabilitas di Indonesia adalah merupakan impian. Kira-kira Bu Josephine, ada hal-hal lucu, hal-hal unik, aneh dalam kehidupan, apakah di mana saja yang pernah dialami? Kalau hal lucu dan unik yang paling dekat, karena kalau dikatakan di mana saja itu banyak, cuma yang baru-baru saja terjadi itu yang saya ingat ketika saya berada di sekolah dan saya pikir akan pulang cepat, ternyata agak terlambat pulangnya. Ya. Sehingga saya butuh untuk beli makanan. Ya. Kemudian kalau tadinya saya biasanya memberi tugas atau meminta pertolongan kepada murid saya yang tunarungu itu dengan tulisan, waktu itu saya tidak bawa HP. Murid itu sekarang sudah jadi staf karena sudah selesai pendidikan di SLB. Ya. Saya meminta tolong untuk beli makanan. Ya. Dan kemudian saya masuk ke ruangan makan. Saya bilang, padahal tadi saya juga mau beli makan. Ya, saya hanya pegang dia punya kertas makanan, kemudian saya pegang perut saya dan saya tunjuk saya punya bibir, kemudian saya berikan dia uang. Ternyata dia pergi membeli makanan untuk saya dan tepat seperti yang saya inginkan, karena memang biasanya dia belikan saya makanan. Iya, iya. Saya tadinya was-was waktu dia pergi, ngerti enggak apa maksud saya nanti dibelikan minum, ternyata enggak, saya dibelikan makanan. Iya, iya. Ya, luar biasa ya. Nanti kasih salam sama orang-orang yang senang membantu dan suka membantu di sana, dan di dunia dan ya, di dunia dan di Indonesia, adakah tokoh disabilitas yang dikagumi oleh Ibu Josephine? Oh, tokoh disabilitas ya yang saya kagumi ya. Siapa ya? Ya. Saya agak lupa karena kebanyakan sih teman-teman disabilitas ini memang buat saya cukup mengagumkan ya. Seperti Pak Tribagio, kemudian Pak Rikson Manyonyo ya. Khususnya karena saya ingat dulu waktu pertama kali bertemu dengan Pak Rikson itu, Pak Rikson katakan kami ini sudah jatuh ketimpa tangga lagi, sudah tidak melihat, kemudian kampus terbakar, lalu ada kerusuhan di kampung. Dan saya ingat waktu itu beri motivasi sama Pak Rikson, jangan putus asa, coba dilanjutkan lagi. Tiba-tiba sekarang justru Pak Rikson yang mewawancarai saya di pagi hari ini, gimana ya? Sang motivator luar biasa ya. Baik, apa yang Ibu Josephine ingin sampaikan kepada rekan-rekan disabilitas di luar sana yang menyaksikan video ini, agar mereka mempersiapkan diri, mereka harus berjuang, dan mungkin mereka murung atau
mereka merasa depresi, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya harapan, takut bermimpi, takut bercita-cita. Apa yang bisa Ibu Josephine sampaikan kepada mereka? Oh, saya hanya mau katakan bahwa jangan takut untuk melangkah. Karena ketika kita melangkah, seperti pepatah mengatakan, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Yang pasti melangkah bersama dengan Tuhan. Saya yakin itu pasti bisa berhasil, khususnya bagi rekan-rekan tunanetra ya yang sudah dewasa baru mengalami penurunan penglihatan atau dengan kata lain menjadi tunanetra. Yaitu saya harapkan supaya mereka bisa tetap bersemangat dan memulai karir dari keadaan yang baru seperti sekarang ini. Ya, seperti yang lagi mewawancarai saya ini begitu. Karena itu adalah sesuatu yang luar biasa, karena dulu saya sempat memberi motivasi, sekarang justru beliau mewawancarai saya. Bagaimana ini? Apa? Jadi biarlah Pak Iksan bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain seperti itu maksud saya. Nah, ini tidak enak kalau interview teman, jadi kalau tanya siapa tokoh, nah ini repot kalau begini nih. Apa nasihat Ibu Josephine sebagai pribadi kepada generasi disabilitas yang masih mungkin di tanda kutip di luar sana yang masih banyak mengasihani diri sendiri, kemudian memanfaatkan kelemahan fisik, kebutaan, kebisuan, kemudian keberadaan dirinya lah untuk supaya orang kasihan, berbelas kasihan. Apa yang bisa diberi nasihat kepada teman-teman? Ya, mungkin saya hanya mau katakan bahwa tunjukkanlah bahwa ternyata kita bisa seperti itu ya. Tunjukkanlah bahwa kita ini bisa. Asal ada kemauan. Jadi jangan sampai memanfaatkan kelemahan untuk mendapatkan belas kasihan, tetapi kalau bisa jadilah saluran berkat. Wow, keren, luar biasa. Baik, Ibu Josephine, kita ada di akhir perjumpaan kita. Bisa nyanyi satu lagu Toraja atau lagu Kalimantan Utara atau mau baca puisi atau apa? Baiklah, terima kasih Pak Rikson, karena kebetulan saya tidak pandai bernyanyi. Lagian juga di sini tidak ada yang akan mengiringi saya. Dan kalaupun diiringi, mungkin musiknya lari duluan, saya belakangan. Jadi karena Pak Rikson sudah minta saya untuk baca puisi, saya baca puisi saja. Tapi namanya baca puisi ya saya baca. Saya baca huruf braille ini. Siap. Jadi hanya itu singkat saja tadi saya buat. Ditulis dalam huruf braille. Bisa diarahkan ke layar huruf braille-nya supaya sahabat disabilitas yang menyaksikan video ini mereka tahu bahwa model huruf braille seperti itu. Ya, bisa diarahkan. Ya, sudah seperti itu. Sudah kita arahkan. Itu menggunakan kertas biasa atau kertas bekas atau kertas apa? Kertas HPS. Oh, kertas baru ya. Ya. Bagi tunanetra sebenarnya kalau menulis tidak mesti di kertas baru, begitu Bu Josephine ya. Dia bisa menggunakan majalah. Ya. Bisa kertas apa saja. Tapi karena kebetulan yang saya punya itu adalah kertas HPS, itulah yang saya pakai. Alat tulis tunanetra sebagai sosialisasi kepada masyarakat, informasi apa namanya Bu Josephine? Tapi kebetulan saya tidak bawa di sini. Ya, alat tulisnya apa namanya? Riglet dan stylus. Ya. Riglet dan stylus, Bawa huruf braille juga, mesin tiknya ada, dan juga printer braille-nya juga ada. Begitu ya Bu ya? Iya. Baik. Ini ada mesin cetak braille-nya ada di sini. Oh ada, baik. Sahabat disabilitas, kita akan mendengarkan puisi ciptaan Josephine. Silakan. Terima kasih Pak Rikson. Tuhanlah segalanya bagiku.
Ku tatap masa depan dengan mata batinku. Ku ayunkan langkah dengan pasti menapaki masa depanku. Aku melangkah dengan keyakinan, karena ku tahu Tuhan ada bersamaku. Bersama Tuhan tiada yang mustahil. Bersama Tuhan, aku yakin pasti dimampukan. Tuhanlah harapanku, Tuhanlah sandaranku, Tuhanlah segalanya bagi. Terima kasih. Wow. Baru ditulis tadi, Pak Rikson. Baru ditulis tadi. Iya. Wow. Luar biasa. Terima kasih, itu keren sekali. Kalau bisa silakan terus berkarya, membuat puisi-puisi, nanti bisa dicetak menjadi buku puisi supaya bisa disebarkan bagi bangsa dan negara, agar dengan puisi sejenis tadi itu, di mana membawa pesan-pesan moral, agama apapun kita, sahabat disabilitas, keyakinan kita yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah satu bentuk yang mutlak harus kita lakukan. Karena dengan demikian maka kita akan menjadi umat yang bertakwa, dan akhirnya kita bisa melangkah hidup dengan penuh kepastian di bumi dan di akhirat. Kira-kira begitu pesannya, Ibu Josephine? Amin, terima kasih Pak Rikson. Sudah cukup lama nggak pernah baca puisi nih, tapi karena diminta Pak Rikson. Terakhir saya baca puisi waktu tingkat awal di sekolah tinggi saat bina akrab setelah ospek. Baru ini lagi baca puisi. Wow, pernah juara puisi kah di tingkat RT, RW, kelurahan, desa? Pernah juara 1 waktu di SMA. Di Makassar. Tapi itu karena juara kagum kayaknya. Soalnya saya bilang, ya di Makassar. Soalnya waktu itu saya bilang setelah saya mendaftar, saya tidak tahu kan kalau ternyata itu puisinya wajib. Yeah. Setelah dimulai kok itu semua puisinya, jadi saya datang ke guru saya bilang, Pak, saya batal ikut. Kenapa? Oh ya enggak apa-apa, pakai puisi yang lain katanya. Tapi saya lihat masih jauh urutan saya karena ternyata diurut dari 1, 2, 3 begitu. Ya sudah, saya panggil teman saya untuk bacakan, kemudian saya tulis dalam huruf Braille. Lalu ketika saya tampil, saya membacakan huruf Braille, langsung juara 1. Wow, luar biasa. Ya, bilang saya pikir tadi katanya puisi lain, ternyata puisinya sama. Iya Pak, karena sudah sempat ditulis. Baik, terima kasih Ibu Josephine. Terima kasih untuk sahabat tadi, siapa nama yang di samping? Ibu Tina Suharmi. Ibu Tina Suharmi, terima kasih. Salam hormat untuk kawan-kawan guru di SLBN Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Salam hormat untuk anak-anak didik tercinta. Kiranya tayangan ini dapat menginspirasi, mengedukasi bagi sahabat disabilitas lainnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pencapaian yang hebat seperti Ibu Josephine, sahabat disabilitas, maka marilah kita melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat disabilitas kalian mendapatkan konten-konten video yang edukatif dari Ritson Manyonyo Channel. Sambil mengingat pesan Ibu, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, serta cuci tangan selalu di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Saya Ritson Manyonyo dari Jakarta dan Ibu Josephine dari Kalimantan Utara menyampaikan salam sehat untuk kita sekalian dan sampai jumpa di tayangan kami yang lain.